Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Review ini kita akan menganalisa 5 saham akumulasi yang belum naik. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saham pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham EXL, di mana dari level bottomnya ketika trade war terjadi, EXL belum naik terlalu tinggi. Jika kita bandingkan ya dengan saham-saham akumulasi lain, sudah banyak yang naik di atas 30%, di atas 50%, bahkan ada juga yang cuan beggar ya guys ya, atau naik di atas 100%. Tapi untuk XCL ya, setelah merger antara XL dengan Smartfren terjadi, tapi ternyata harga sahamnya belum menunjukkan tanda-tanda penguatan. Yang mana dari level bottom pun ya, sampai di penutupan atau close hari Jumat kemarin, harga saham XCL ini baru naik sekitar 5%-an saja. Jadi masih ada peluang tentunya untuk teman-teman yang mungkin ya merasa ketinggalan kereta nih di saham-saham yang sudah mulai naik tinggi ya. Teman-teman bisa pantau saham EXL karena masih dekat dengan zona supportnya. Dan jika kita perhatikan ada akumulasi guys ya di penutupan hari Jumat kemarin tanggal 23 Mei. Tentu saja akumulasinya dari AI, SSCP dan ZP ya, which is ini adalah akumulasi dari investor asing. Asing ada net buy 12,8 miliar. Meskipun memang kita lihat ya akumulasinya belum terlalu besar, tapi ya ini sudah cukup lumayan ya. Di 2 minggu terakhir asing masih mencatatkan akumulasi, tapi harga sahamnya ini belum naik terlalu tinggi. Ya, jika kita bandingkan dengan saham lain, ya otomatis XCL ini masih ada peluang. Jadi gini guys ya, kalau misal teman-teman memang berani ya untuk buy high sell higher, beli di harga tinggi untuk jual lagi di harga tinggi dan kalian pede ya dengan trading plan masing-masing, ya silahkan gitu ya, silahkan untuk mengakumulasi saham-saham yang memang sedang uptrend, yang pastinya menggunakan strategi trend following ya. Kalau misal teman-teman membeli saham yang memang sedang naik tinggi ya, atau uptrend, berarti kalian sedang menggunakan strategi trend following, ikut dalam kenaikan harga saham. Ya tidak mungkin kan kita tangkap pisau jatuh ya. Kalau misalkan sahamnya ada potensi koreksi, ya pastinya ada potensi untuk nyangkut ya. Lebih besar potensi untuk nyangkut dibandingkan cuan. Tapi ketika kalian beli saham yang naik, masih ada peluang sahamnya bisa naik. Either itu ada koreksi pun, teman-teman bisa memperhatikan ya. Siapa tahu itu hanya normal correction saja. Tapi yang kita lihat sejauh ini untuk EXCL kenaikannya ini belum terlihat ya. Bahkan kalau misalkan kita bandingkan nih dari level bottom baru naik 5%, ya otomatis kan ketinggalan ya dengan saham-saham lain yang kita lihat mulai merangkak naik. Jadi EXCL akan menjadi saham pantauan kita juga untuk hari Senin ya, tanggal 26 Mei 2025 mendatang. Jika kita bandingkan juga dengan saham-saham di sektor sejenis ya, ada Telkom, yang mana Telkom juga sempat mengalami bottoming ya, dan jebol support juga dari sekitar 2.300 sempat turun sampai di 2.000-an guys. Nah, kalau misalnya kita lihat ya dari level bottom ke area close di Jumat kemarin sudah naik 31%. Nah, teman-teman silahkan bandingkan ya dengan kenaikan EXCL tadi yang baru naik 5% saja. Sedangkan Telkom sudah naik 31%, which is setidaknya sudah banyak nih teman-teman yang cuan di atas 10%, bahkan di atas 20%. Dan kita lihat koreksi kemarin ya, sekitar 3,9% di level 2690 ini malah terjadi net sell asing. Adanya normal distribution dan asingnya net sell ada AKBK yang distribusi 116 miliar. Sedangkan retailnya terpantau akumulasi, ada YPXL dan juga XC. Nah, jadi Telkom dan ISAT ya guys ya, ini 2 saham di luar 5 saham tadi. Jadi sebenarnya kita menganalisa 7 saham ya, tapi oke lah Telkom dan ISAT-nya tidak akan kita anggap sebagai saham akumulasi ya, karena kita lihat Telkom pun ada net sell di hari Jumat kemarin. Jadi aspek untuk Telkom sendiri akan ada normal correction ya guys ya. Teman-teman bisa manfaatkan normal correction tersebut. Either ada pantulan di sekitar 2.600-an ya guys ya. Lalu juga kalian pantau di support di 2.560. Nah, ini juga level support untuk Telkom ya. 2550, 2560 ini area yang harus kita pantau. Siapa tahu ya ada bouncing ya guys ya dari zona support, maka kita anggap sebagai area higher low. Atau mungkin dia akan naik turun sideways saja, juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan itu terjadi.
Lalu juga ISAT ya, ISAT kita lihat setelah kenaikan dari level bottomnya, ini mulai sideways kembali, terutama di 4 hari perdagangan terakhir. Yang 4 hari, 5 hari terakhir, harga saham ISAT kembali sideways. Jadi nanti akan menentukan ya kemana arahnya nih, apakah akan ada normal correction terlebih dahulu, atau ISAT bisa lanjut naik lagi. Karena memang belum ada tanda-tanda penurunan yang dalam ya. Bahkan kemarin masih ada kenaikan 1,9% di level Rp2.120 per saham. Namun, dari level bottomnya, ISAT ini sudah naik 69%. Kalian bayangkan ya, sudah banyak investor yang cuan di ISAT. Dan mereka masih hold dan mereka akan siap-siap take profit jikalau ada atau tiba-tiba terjadi hal yang negatif gitu ya, atau mungkin terjadi distribusi besar. Nah, orang-orang yang cuan itu sangat mudah ya guys ya untuk bisa merealisasikan profitnya gitu ya. Hanya orang yang egonya tinggi saja yang tidak peka ya terhadap keadaan sekitar. Kalau sejauh ini kita melihat guys ya bahwa kondisinya masih sangat bagus ya untuk akumulasi saham. Kalau misalkan kemarin ketika trade war ya mungkin kalian juga takut ya atau ya terlanjur nyangkut banyak, saya rasa banyak juga investor yang floating loss dalam sampai hari ini bahkan masih ada yang nyangkut. Meskipun saham sudah banyak yang naik ya, bahkan di atas 50%, ya di atas 70% sudah banyak yang naik, tapi ada beberapa investor juga yang memang beberapa sahamnya masih minus gitu guys. Jadi semoga average teman-teman segera terjemput ya untuk yang masih floating loss. Jadi untuk ISAT memang cukup netral, tapi asing mayoritas ada net sell ya 5,1 miliar. Namun ada beberapa investor asing lainnya yang akumulasi, ada AKY, UZ, PYP dan juga CP. Sedangkan retailnya terpantau jualan nih, ada PD, XC dan juga XL. Kemungkinan karena investor retail juga sudah cuan banyak ya, seperti itu. Jadi untuk saham ISAT sendiri overall ini mungkin ya kita kalau misalkan mau trend following lagi nih menunggu di hari Senin nanti. Kalau misalkan dia breakout ya di atas zona sideways-nya di atas 2150, maka teman-teman bisa lanjut trend following atau lanjut hold untuk teman-teman yang sudah ambil di harga bawahnya. Lalu saham kedua yang sebenarnya masih sangat menarik adalah MTDL ya guys ya, Metro Data Electronics Tbk. Jadi MTDL ada kenaikan tipis 1,7% saja di level Rp590 per sahamnya. Dan jika kita perhatikan dari level bottomnya untuk MTDL sampai close kemarin ini baru naik 25% saja gitu ya. Dan kita lihat hari ini di hari Jumat kemarin ya, ini ada akumulasi ya, terutama dari asing ya. KZ di sini sebagai top buyer meskipun AKBK ada jualan, namun asing overall-nya net buy di 694 jutaan. Gitu ya. Jadi untuk MTDL sendiri kita melihat akumulasinya masih cukup menarik dan retail mulai jualan lagi. Ada PD dan XL terpantau jualan ya, juga ada XC di sini. Jadi untuk MTDL teman-teman bisa pantau bisa buy on breakout juga ya di atas 590 untuk MTDL dan semoga bisa lanjut naik lagi. Masih ada upside ya, setidaknya sampai di 640 dan di 680-an. Selanjutnya adalah saham PTBA guys. Untuk PTBA ya, PT Bukit Asam Tbk, ada kenaikan tipis 0,7% di level Rp2.840 per saham. Juga kita lihat ada akumulasi. Meskipun akumulasi besar ini bukan dari asing ya, asingnya net sell 8,1 miliar, terutama AKBK ya, terpantau jualan. Namun akumulasi ini datangnya dari domestik ya, ada KIDH dan juga EP sebagai top buyer. Jadi untuk PTBA sebenarnya cukup menarik karena kemarin sudah turun dari zona overbought-nya ke zona oversold dan semoga saja ketika kita beli PTBA-nya harga saham bisa langsung naik ya, meskipun bukan dengan akumulasi asing. Jadi kita melihat memang harga acuan batubara juga perlahan-lahan mulai bouncing ya dari bawah 100 USD per ton ya kemarin bertengger di 100 dolar gitu ya. Semoga saja nanti naik ya dari level 100 USD per tonnya seperti itu. Dan ketika harga acuan batubara naik, maka itu akan menjadi sentimen yang sangat 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 bagus untuk saham batubara yang kita lihat juga cukup sideways. Masih cukup sideways dan banyak yang masih di harga bawah. Sebenarnya PTBA ini sudah lumayan naik, guys. Ya, sebenarnya PTBA sudah lumayan naik jika kita bandingkan dengan saham batubara lain seperti UNTR ya, guys ya. Lalu ada juga ITMG gitu ya. Karena pun kemarin mereka sudah bagi dividen final, jadi kita tunggu nih sentimen selanjutnya.
Kita bahas juga saham Pani, guys. Saham Pani juga sebenarnya belum naik terlalu tinggi, bahkan cenderung sideways, terutama di beberapa minggu terakhir ya. Meskipun jika kita perhatikan dari level bottom ini sudah naik 57%, tapi namanya saham konglomerasi ini tidak ada yang mustahil. Ya, upside-nya pun masih cukup tinggi, bahkan ya Pani sempat all time high di 19 ribuan. Jadi untuk saham Pani kita lihat akumulasinya mulai terlihat meskipun asingnya net sell 7,9 miliar terutama DRZP di sini sebagai top seller. Namun kita lihat investor domestik dan retailnya akumulasi terutama YP, XL, XCN, ISQ dan juga DH. Jadi untuk Pani ya kita melihat memang ada potensi untuk bisa uptrend lagi ya. Beberapa waktu sebelumnya ini sempat mengalami kenaikan ya 5% di tanggal 15 Mei tapi ternyata turun lagi, guys. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih hold Pani di harga tinggi, masih harus bersabar ya, guys, ya, masih harus bersabar. Dan Pani bagi dividen ya, kemungkinan dividennya pun tidak terlalu besar ya yield-nya, ya bahkan juga nominalnya tidak besar, hanya Rp4 saja per saham maksud saya. Jadi untuk saham Pani sendiri ya teman-teman lebih memilih untuk cari capital gain saja dibandingkan dividen. Karena kalau misalkan dividen otomatis teman-teman lebih baik hold saham Big Bang saja. Seperti itu. Oke guys, jadi untuk saham Pani kita akan pantau juga ya karena sudah berada di zona oversold-nya. Saham selanjutnya adalah BSDE, guys. Nah, untuk BSDE ini kita lihat ya, ada koreksi 1,6% di level Rp900 per saham. Namun asing terpantau kembali masuk dan akumulasi. Ada normal akumulasi di sini terutama dari YU dan juga YO ya sebagai top buyer. Overall net buy dari YU di 7,4 miliar ya. Jadi ada AK juga yang akumulasi. So untuk BSDE juga ini mulai rebound guys dari level bottomnya. Bahkan kemarin sempat ada area higher low di 790. Namun ada open gap up lagi dan kembali naik ya untuk BSDE-nya. Di tanggal 14 naik 6%-an dan kalau misalnya kita lihat dari level bottom sampai di closing kemarin ini kenaikannya di sekitar 28%. Tapi masih ada upside guys ya, jadi masih cukup oke lah ya untuk dipantau. Dan teman-teman yang masih floating loss, yang belum jualan sama sekali ya, dan memang masih di hold ya karena minus tadi, teman-teman mungkin masih bisa untuk melakukan averaging down dan lanjut hold ya. Semoga ada kabar baik nih ya, karena sejauh ini kita melihat memang kabar yang cukup mengejutkan datang dari kurs rupiah. Dimana ketika kurs rupiah kita terus menguat ya, per hari ini juga ada penguatan rupiah 0,6% di level Rp16.217 per 1 US dollar. Nah, kalau misalkan rupiahnya menguat, sebenarnya ini waktu yang sangat bagus untuk mengakumulasi saham, juga mengakumulasi dolar. Sebenarnya ya, sebenarnya. Tapi banyak juga yang bilang kalau misalkan apa ya, kalau misalkan kita banyak akumulasi dolar, itu nantinya kita kurang ini ya, kurang patriotik gitu ya. Tidak apa ya, ibarat tidak mendukung rupiah lah ya, bisa bisa disebut seperti itu ya. Banyak yang menilai ke arah sana. Tapi sebenarnya kalau misal teman-teman memang aji mumpung ya, beli dolar di saat lemah ya, ketika rupiahnya menguat gitu ya. Nanti kalau misalkan dolarnya sudah mahal lagi ya, rupiahnya naik lagi dan melemah lagi, nah maka itu waktunya jual dolar balik ke rupiah. Seperti itu guys. Jadi nanti rupiah yang kalian dapatkan itu lebih besar lagi. Dan dengan adanya penguatan rupiah ini, maka kita lihat IHSG juga terus menguat ya, sehingga ini adalah waktu yang sangat bagus untuk melakukan trend following, cari cuan di saham Indonesia, seperti itu. Jadi kita sudah bahas guys ya, 5 saham yang kita nilai sebagai saham yang cukup menarik dan kenaikannya belum setinggi saham-saham lain, contohnya seperti XCL, lalu juga ada MTDL, PTBA, Pani, BSDE ya guys ya, dan saham lainnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.